Shalom, salam damai, salam sejahtera dalam nama Yesus. Bertemu kembali kita di dalam program Randau Kehidupan, di mana di dalam program ini kita akan melihat dan mendengar perkongsian ataupun pertukaran ide di antara panel yang sudah bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini saya ditemani oleh 3 orang panel. Yang pertama kita ada Dr. Gerard, salah seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan Asia Pasifik International University. Apa kabar, Dokter? Baik. Terima kasih karena sudah meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada hari ini. Kita ada Pastor Brian Scott, ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia. Apa kabar, Pastor? Sehat. Sehat, syukur. Terima kasih karena meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada hari ini. Dan kita ada panel yang terakhir yaitu Pastor Minsun, seorang penuntut di Fakulti Kependetaan di Asia Pasifik International University. Selamat datang, Pastor. Sama-sama. Pada pagi ini kita akan berbincang ataupun memilih topik mengenai Kristen dan juga pekerjaan. Nah, di dalam topik ini mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana Kristen dan juga pekerjaan itu memainkan peranan yang penting dalam pendidikan Kristen. Dan itulah semua yang akan kita kupas nanti, dan kita akan dengar pendapat daripada kita punya panel, termasuk persoalan mengenai pekerjaan dan peranan dia. Sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah mempertemukan kami di tempat ini pada hari ini, dan di dalam perbincangan kami, pertukaran idea kami dalam program Randau Kehidupan ini, Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau sertai kami melalui Roh Kudus Tuhan, sehingga apa saja perkataan yang keluar daripada mulut kami itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan mendekatkan kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami mohon juga Engkau memberkati setiap pendengar di luar sana, sehingga ketika mereka mendengar, ketika mereka menonton program ini, mereka juga disentuh dan diberkati oleh Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin bacakan ayat di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maksudnya pekerjaan itu sudah ada sejak dahulu lagi. Dan ada beberapa persoalan mungkin yang timbul ya di dalam topik ini. Bagaimana kita dapat menyerapkan pelayanan itu di dalam setiap pekerjaan. Karena kalau kita melihat sekarang, banyak pekerjaan yang ada di dunia kita. Ada banyak pekerjaan. So, bagaimana kita dapat menyerapkan pelayanan itu sendiri di dalam pekerjaan yang kita ada. Kita ada banyak pekerjaan seperti guru, dokter, kita ada pekerjaan dalam sektor swasta lagi. Nah, persoalan di sini bagaimana pelayanan itu dapat diserapkan di dalam setiap pekerjaan yang kita ada. Dan mungkin ini soalan jenis praktikal. Dan saya rasa ini sangat penting karena dia ataupun kita boleh bertindak di dalam setiap pekerjaan kita dan menghasilkan satu pelayanan yang membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin Pastor Brian ada idea. Mungkin satu yang perlu kita jawab terlebih dahulu adalah kenapa harus manusia itu bekerja? Apakah tujuan Tuhan mengamanahkan? Saya gunakan perkataan mengamanahkan ini karena pekerjaan itu merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada kita, satu tanggung jawab yang begitu besar, satu panggilan ya, untuk bukan sahaja untuk menyediakan segala keperluan kita dari segi material dan juga fisikal, makanan dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang Kristen khususnya, kita telah diberikan satu lagi tanggung jawab yang besar, di mana kita akan menggunakan pelbagai cara untuk supaya boleh diselaraskan, supaya pekerjaan yang kita lakukan itu dalam masa yang sama dia juga boleh memuliakan Tuhan dan dia boleh menjadi satu bentuk pelayanan untuk menjangkau jiwa. Karena Tuhan telah pun memberikan kita satu amanat yang begitu tinggi, amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi sementara kita bekerja ya, dalam apa juga capacity, apa juga bentuk pekerjaan yang kita lakukan itu, pastikan kita juga mempunyai misi untuk
melihat pekerjaan itu dari sudut rohani, ya, di mana bukan sahaja untuk kita menjangkau jiwa, berkongsikan berita baik yang telah kita temukan di dalam Yesus, mempunyai misi untuk memastikan hidup kita ini, pergaulan kita, cara kita berkomunikasi, dan juga impact, pengaruh yang kita bawa di tempat kerja itu boleh memuliakan Tuhan dan seterusnya boleh menjadi satu tarikan kepada rekan-rekan sekerja kita dan juga orang-orang yang kita temui sepanjang pekerjaan kita itu untuk melihat perbezaan yang ketara. Bagaimana kita boleh memantulkan cahaya, kebenaran dan juga kasih Kristus itu. Dan kalau kita dapat melakukan ataupun dalam bahasa Inggris to synchronize, ya, pekerjaan dengan pelayanan itu supaya dapat berjalan dengan seiringan, pada masa kita bekerja dan pada masa yang sama juga kita boleh menjadi penjangkau jiwa. Dan itu harus bermula dalam diri kita, ya. Kita sudah pun menetapkan dalam minda kita, inilah misi saya, inilah ladang saya, inilah tempat saya, inilah kolam saya untuk saya menjala ikan ataupun menjala jiwa bagi Tuhan. Selalunya apabila kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, kita selalu menjadi tanda soal kepada orang lain di luar sana. Kenapa dia berbeda dari Kristen yang lain? Kenapa dia berbeda daripada orang lain? So, apabila kita seringkali dilihat memantulkan sifat Kristus itu sendiri, orang akan sedar dan mereka akan lebih tertanya-tanya, kenapa kehidupannya seperti ini? Dan bukan saja mungkin tertanya-tanya, tetapi timbul rasa ingin tahu daripada orang lain sendiri, mengapa sifat dia begitu, kenapa perangai dia begitu di tempat kerja, yang mana menyenangkan orang-orang di sekeliling. Dan saya rasa begitu juga lah cara yang baik untuk kita menyerapkan sifat unsur pelayanan di dalam pekerjaan kita, apa saja pekerjaan yang kita ceburi. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13 dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Tuhan. Nah, ayat ini sangat menarik sekali. Ya, dia sangat menarik sekali bahwa dikatakan pemberian Tuhan, pemberian daripada Tuhan. So, di dalam konteks ayat ini, seolah-olah Tuhan sudah menyediakan sesuatu sebenarnya untuk kita. Tetapi untuk mendapatkannya, kita perlu bekerja. Dan saya teringat di dalam Alkitab juga, kitab Kejadian 3 ayat yang ke-19, mungkin Dr. Gerard boleh bantu kita. Bagaimana konteks di dalam ayat ini masih relevan di dalam zaman kita sekarang. Sebab dikatakan dalam ayat 3, chapter 3 ayat yang ke-19, saya baca di sini, dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, bila orang lain membaca ini, bagaimana ayat ini berkesan di dalam zaman kita sekarang? Saya bekerja dalam ekon, saya tidak berpeluh. Jadi yang lain mungkin ada yang bekerja dengan mengeluarkan keringat. So, sebab kita lihat kalau zaman dulu, of course, apabila apabila dosa itu masuk dan Tuhan sudah memerintahkan untuk kepada Adam dan Hawa untuk mengerjakan tanah itu, kita boleh lihat dalam konteks itu mereka akan berpeluh untuk bekerja mencari makanan mereka. So, di dalam zaman kita sekarang, macam mana ayat ini, konteks ayat ini masih relevan di zaman kita? Mungkin Dr. Gerard boleh. Persamaan ini dengan kita pada hari ini adalah ini berlaku selepas kejatuhan dalam dosa, dan kita masih dalam konteks orang berdosa masih jatuh ke dalam dosa lagi. Walaupun disebut di sini ayat yang ke-19 ini mereka bekerja berpeluh, kerja yang menyakitkan, dipanggil painful labor di sana. Bukannya bekerja di dalam
pejabat dengan ekon itu tidak menyakitkan, walaupun bukan fisikal. Bagi yang bekerja di sana itu mungkin tidak sakit fisikal, mungkin fisikal pun terlibat juga lah, barangkali secara tidak langsung, tetapi masih lagi bekerja secara sungguh-sungguh, secara kuat bekerja. Saya sangat tertarik dengan kaitan antara 3 ayat 19 ini dengan Pengkhotbah 9 ayat 10. Sebab kalau kamu lihat 3 ayat 19, kamu bekerja seperti itu, dan dan kemudian disebut di sana, sehingga kamu kembali kepada debu, sebab dari debulah kamu diambil. 9 ayat 10, Pengkhotbah 9 ayat 10 juga menyebut mengenai pekerjaan, dan pekerjaan di sana disebut kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga. Sebab, dan selanjutnya kamu lihat di sana bahwa kamu lihat 9 ayat 10, sebab tidak ada pekerjaan, perancangan, pengetahuan apabila kamu sudah mati. Dia katakan di sana. So dia berkaitan dengan sedemikian. Begitu juga dengan Pengkhotbah 3 itu, semuanya berkaitan. Ada kaitan antara kedua-duanya ini. Jadi dia sangat relevan bagi kita pada hari ini. Sebab kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 19, mereka disuruh untuk bekerja dengan penuh tenaga. Dan di sini kita katakan kerjakanlah tugasmu dengan sekuat tenaga. Tetapi satu saja yang kita lihat sini persamaannya, bahwa pekerjaan kita itu selagi kita masih hidup, selagi kita boleh bekerja, melakukan ataupun menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam pekerjaan, tenaga, pengetahuan dan sebagainya, kita kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Sebab itulah kehendak Tuhan. Saya ingin membawa kita untuk bermula dari ayat 17 dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 19 tadi. Apa yang membezakan di sini adalah Tuhan telah pun mengutuki tanah untuk bekerja dan mencari rezeki itu. Dan apa yang diulang dalam ayat yang ke-19 ini adalah dengan bersusah payah, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Ya, dan itu sangat tepat, ya, sehinggalah kita kembali kepada asal kita, kepada tanah. Apabila kita mengembuskan nafas yang terakhir itu, minda kita akan masih berfungsi. Dan setiap kali minda kita berfungsi itu, apa yang kita pikirkan adalah the well-being, kesejahteraan hidup. Ya, kita bekerja. Kalau kita duduk pun kita tetap memikirkan bagaimana kita boleh mensejahterakan kehidupan kita, menambah rezeki, macam mana mau jadi lebih berduit untuk jadi lebih kaya sedikit. Jadi tidak ada masa kita sebenarnya betul-betul dapat menenangkan pikiran dan mengatakan pada jadilah. Jarang sekali. Ya. Ada orang mengatakan, apalah pikiran kamu ini, duit saja. Tapi pekerjaan itu memang memerlukan kerahan tenaga, sama ada tenaga fisikal maupun tenaga otak ataupun tenaga minda ini. Terima kasih Pastor Brian dan juga Dr. Gerard. Di dalam ayat yang kita sudah baca sebenarnya tadi juga pun memberikan satu nasihat kepada kita untuk mengerjakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, bukan sambil lewat. Dan Pastor Brian ada menyentuh mengenai kutukan di dalam Kejadian 3 ayat 17 itu sendiri, ya, di mana dikatakan maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. So Pastor mention ada yang menarik di sini, mungkin yang kita boleh bincangkan, apakah pekerjaan ini satu sumpahan ataupun berkat? Bagaimana Pastor mention melihat ini dalam aspek yang mungkin boleh membantu kita melalui pekerjaan? Adalah satu perkara yang membawa kita dalam pendidikan yang baik dalam Kristen. Oke, ada dua bahagian dalam pekerjaan ini. Bila kita sudah mendengar ayat tadi yang mengatakan Adam masih bekerja sebelum berdosa. Dan apabila kita mendengar satu sumpahan Tuhan ataupun kutukan Tuhan selepas berdosa. Dan dia katakan
kamu akan mencari rezeki dengan berkeringat. Keringat. Jadi ada dua pekerjaan yang berlaku di sini. Dan apa yang saya lihat adalah ini. Kalau sekarang kita makan hasil daripada pekerjaan kita. Dan kalau kita tidak bekerja, sukar kita untuk makan. Karena kita bergantung penuh kepada pekerjaan kita. Kecuali ada orang yang sponsor kita untuk makan setiap hari tanpa bekerja. Dan jikalau manusia ini tidak bekerja dan terjadi sebelum dosa, saya pikir kita akan bekerja tapi bukan untuk makan. Sebab Tuhan sudah sediakan semua sumber-sumber makanan. Kalau kita lihat di Taman Eden, dia katakan semua ada di Taman Eden, sumber-sumber makanan. Dan saya rasa ini satu imajinasi saya adalah manusia bekerja sebagai satu rutin activity yang Tuhan berikan kepada manusia. Supaya manusia ini ada aktiviti yang dilakukan di atas muka bumi. Tetapi hari ini, kalau kita tidak bekerja, kita tidak boleh makan. Dan kepada saya, pekerjaan ini adalah satu berkat juga yang diberikan kepada manusia. Untuk dia menggunakan tenaga, kebijaksanaan dan kekuatan dia untuk menjadi sumber. Saya tertarik dengan itu dan saya ingin menimbah sedikit. Sebab kalau kamu lihat pekerjaan itu ada kedua-duanya, bukan sebelum dosa dan selepas dosa seperti Pastor Minsun katakan. Sebelum dosa itu diberikan, of course di sana itu bukan sesuatu yang membebankan, sesuatu yang kita bilang kutukan. Sebab itu diberikan untuk memberkati manusia juga. Pekerjaan selepas kejatuhan itu juga, kalau sebelum dosa itu bukan satu bebanan ataupun kutukan, selepas dosa itu pun bukan. Cuma beza dia tempat bekerja itu mungkin tidak lagi sama. Sebab di Taman Eden semuanya baik, tapi di sini selepas jatuhan ke dalam dosa itu kamu lihat bahwa environment dia punya suasana ataupun persekitaran dia ada duri dan sebagainya. Jadi dia menjadi berkat juga sebab, dan memang menjadi berkat bagi saya, kecuali lah kalau kita bekerja sampai kita panggil ini addicted. Workaholic. Tetapi dia memperingatkan kita bahwa ya inilah activity ini. Yes. Terima kasih Pastor Minsun dan juga Dr. Gerard. Saya menemukan statement daripada Ellen G. White mengenai hal itu. Kita melihat dalam ayat yang ke-17 tadi, chapter ke-3 Genesis, tanah itu dikutuk. Sangat jelas bahwa yang dikutuk sebenarnya adalah tanah dan bukanlah pekerjaan. Dan kita lihat pekerjaan itu sebenarnya sudah berlangsung sebelum pun Adam dan Hawa itu dicipta. Karena Tuhan sendiri bekerja, Dia menciptakan. Nah itulah pekerjaan itu berjalan daripada mulanya dan sehingga diberikan kepada Adam dan Hawa, dan sehinggalah selepas dosa masuk ke dunia. Dan di dalam buku Ellen G. White juga mengatakan dalam buku Patriarch and Prophet, muka surat yang ke-60, kerja keras untuk mencari nafkah yang selama ini menjadi bagian manusia ditetapkan dalam kasih. Itu adalah disiplin yang diperlukan oleh dosanya untuk mengurangkan selera nafsu dan mengembangkan kebiasaan mengawal diri. Itu adalah sebagian daripada rancangan besar Tuhan untuk pemulihan manusia dari kehancuran dosa. So, daripada statement Ellen G. White ini seolah-olah pekerjaan ini juga yang selepas dosa ini satu cara Tuhan untuk train manusia untuk mengawal nafsu mereka. Ya. So, itu yang kita nampak statement daripada Ellen G. White sendiri. Nah, ada satu lagi mengenai hal pekerjaan ini di dalam Kristen. Banyak orang mengatakan, oh pekerjaan, kamu dan saya mungkin sudah ada pengalaman berada di ladang dan mungkin kamu selalu pernah ataupun selalu mendengarkan orang mengatakan, anggota mengatakan, oh pekerjaan pastor satu pekerjaan yang mulia. So, mungkin kita terpikir kalau pekerjaan pastor yang mulia, pekerjaan pastor itu mulia, bagaimana pula pekerjaan bukan pastor? So di dalam soalan ini mungkin kita boleh
mengungsikan sesuatu yang berguna untuk para pendengar di luar sana, bahwa pekerjaan yang lain juga adalah pekerjaan yang baik, yang mana dalam hal itu pelayanan boleh dilakukan di dalam sektor pekerjaan masing-masing. Mungkin Dr. Gerard. Kita panggil pekerjaan pendeta itu sebagai yang mulia, bukan disebabkan itu ada, macam mana mau cakap ini, dikategorikan sebagai oke, ini baik, ini buruk, dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat bagaimana pendeta ini dipanggil oleh Tuhan secara khusus di sana. Sebab kalau kita lihat dalam Alkitab, yang dekat dengan pendeta adalah konteks dia adalah nabi dengan imam dan sebagainya. Dan mereka ini dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Panggilannya bukan bermakna yang lain itu tidak mempunyai bahagian dia. Sebab apabila kita melihat dalam tulisan Paulus bahwa apabila seorang itu mengerjakan pekerjaan dia, termasuklah juga seorang yang melayani tuannya itu, dia katakan biarlah yang melayani tuannya itu melayani tuannya sebagaimana dia melayani Tuhan. Dan bukan untuk dirinya tapi melayani Tuhan. Dan di sana kita melihat apabila dia melayani Tuhan, apabila dia melayani tuannya, kita melihat bahwa pekerjaan itu juga sesuatu yang tidak boleh kita katakan tidak ada tempatnya. Dalam cerita talenta itu juga seperti itu. Ya, kalau kita lihat struktur dalam sistem agama, kalau kita lihat sebelum ini dalam Alkitab dan juga di kalangan bangsa Yahudi, umat pilihan Tuhan itu sangat distintif, ya, sangat jelas ada perbezaan antara kedudukan mereka para imam, the clergies, dan juga anggota jemaat biasa. Ya. Tetapi kita sangat bersyukur karena Yesus sekarang ini sudah pun menjadi imam besar kita melalui kematiannya dan pelayanannya sebagai pengantara dan imam besar. Tetapi saya sangat tertarik dengan apa yang Petrus katakan dalam tulisannya, suratnya di 1 Petrus 2 ayat 9. Apabila dia mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Petrus ini dia address ataupun dia memberikan amanat ini kepada semua jemaat. Maksudnya sekarang kita tidak mungkin dari segi peranan dan juga pekerjaan ataupun pelayanan sepenuh masalah, ya, sebagai seorang pendeta. Tetapi anggota jemaat juga mempunyai tugas ataupun tahap pelayanan yang sama, walaupun dalam apa juga pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Itu yang saya sebutkan di awal tadi, kita harus menetapkan misi kita. Kenapa kita ditempatkan Tuhan di sesuatu tempat itu, di dalam satu pekerjaan itu, ya, karena kita ini adalah bangsa yang terpilih, dan yang paling menarik di sini adalah kita ini imamat yang rajani, royal priesthood. Ya, maksudnya kita sudah diberikan kepercayaan untuk mengepalai ataupun mengetuai dalam acara-acara kerohanian, acara ibadah dan sebagainya. Walaupun di tempat kerja kita, ya, dan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kudus, yang telah terpilih, yang telah ditetapkan dan menjadi umat yang kepunyaan Allah sendiri. So, kalau kita semua dapat memberikan penekanan ini, ya, kepada diri sendiri bahwa saya juga mempunyai tanggung jawab yang sama seperti pendeta dan pemimpin-pemimpin gereja, ya, karena kita memainkan peranan yang sama di dalam pekerjaan pelayanan penginjilan ini. Jadi itu semuanya harus bermula daripada tanggapan dan persepsi dan juga worldview kita, ya, bagaimana kita memulakan
pelayanan kita dalam setiap pekerjaan yang Tuhan telah amanahkan kepada kita. Terima kasih Pastor Brian dan juga Dr. Gerard. Ada satu lagi yang saya ingin tanyakan sebagai mungkin soalan terakhir kita di dalam program Rantau Kehidupan ini. Kita sering mendengar juga pekerjaan ini kadangkala menghalang seseorang itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Pekerjaan yang kita ada membuatkan kita sukar untuk meluangkan masa bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu elakkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai pekerjaan itu melebihi ataupun mengambil masa kita dengan Tuhan. Nah, seperti mana dengan yang telah diamanahkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa? Tidak kiralah sebelum dan selepas dosa, termasuk juga sebelum dosa. Mereka sudah diberikan amanah untuk menjaga taman itu. Apakah pekerjaan ataupun amanah yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa, yaitu bekerja, menjaga taman itu, boleh mengganggu masa mereka bersama dengan Tuhan? Karena itu juga menjadi alasan bagi orang-orang Kristen pada zaman ini. Saya tidak ada masa, kenapa? Saya mau fokus dengan pekerjaan saya. Saya perlu bayar bil, saya perlu ada duit untuk bayar itu ini, makanan semua, saya perlukan. Jadi saya memerlukan banyak masa untuk supaya ada tips yang lebih. So mungkin kita bermula daripada Pastor Minchun sehingga Pastor Gerard. Macam mana kita boleh adjust pekerjaan itu sehingga dia tidak akan mengambil masa bersama-sama dengan Tuhan. Sebaliknya, pekerjaan yang kita ada itu sebenarnya bantu kita lagi untuk dekat ataupun mengenali Tuhan dengan lebih baik. Ini yang paling menarik. Karena berkat yang membuatkan kita menjauhkan dari Tuhan. Dan ini yang kadang-kala, mengapa Tuhan tidak memberkati kita lebih? Karena berkat itu membuatkan kita bukan dekat dengan Tuhan, tetapi berkat itu menjauhkan kita dari Tuhan. Karena di situ kita akan mendapat banyak ide seperti saya sibuk dan tidak ada masa. Karena saya deal dengan ini, urus benda itu, saya jumpa orang ini dan itu dan ini. Sedangkan masa keluarga pun terhad. Makan minum pun hampir-hampir tidak sempat. Apalagi dengan Tuhan yang dia tidak nampak dengan fizikal. Dia abaikan begitu saja. Dan Alkitab ini tidak tahu di mana sudah diletakkan. Dan mungkin tiap nak lipat tangan, kecuali di masa susah saja barangkali. Dan inilah yang sering berlaku di mana-mana. Jangankan orang yang bukan dengan pastor. Kadang-kala dalam catatan kita sebagai pastor pun terlibat dalam benda ini. Kita terlalu sibuk melawat, melayani. Ini dalam konsep melayani. Tetapi kita tidak ada masa keluarga. Tidak ada membaca Alkitab. Alasan kita sibuk melawat di sana, di sini dan di mana tempat. Dan kalau kita sebagai pastor ini terjebak dalam keadaan ini, sudah pasti anggota biasa juga mempunyai alasan yang kukuh kenapa mereka sibuk. Karena banyaknya uang, tingginya pangkat, membuat mereka jauh dari Tuhan. Dan apa yang saya katakan hari ini, dan kalau ada pendengar di sana yang mendengar statement ini, saya tidak katakan semua orang yang berpangkat itu, orang yang berkelimpahan itu mempunyai sikap seperti ini. Banyak orang-orang yang berkelimpahan ataupun kaya dan berduit masih mempunyai masa yang cukup untuk Tuhan. Sebab dia pandai manage masa dia. Dia pandai mengurangkan, walaupun dia sibuk, tapi dia sengaja membuat diri dia untuk memberi waktu untuk Tuhan. Dan inilah yang kita bawa sebenarnya. Jangan kita mencari alasan karena kita ada ini, pangkat ini, dan kita ada semua pekerjaan yang baik. Bukan lagi membuat berkat buat kita, tetapi satu yang membuatkan kita terbeban untuk mengikuti tuntutan Tuhan. Terima kasih Pastor Minchun. Ya, satu perkataan yang penting, yang paling penting di sini adalah keseimbangan. Ya, karena kita tidak mahu to the extent ya sehingga pekerjaan itu menjadi beban buat kita dan membuatkan kita ketagihan. Ya, karena ramai sekali bahkan dalam pelayanan sendiri boleh menjadi satu
beban ataupun ketagihan. Dan biarlah pengurusan masa juga sangat penting ya, karena kita sebenarnya menyarung pelbagai jenis jas ataupun kod begini. Ya, pada masa kita bekerja, pekerjaan harian kita menyarungkan kod pekerjaan kita. Tetapi saya sentiasa ingatkan diri, apabila saya sampai di rumah, kalau boleh, seboleh-bolehnya saya akan tanggalkan kod itu dan saya akan sarungkan kod lain sebagai seorang bapa dan seorang suami. Ya, dan begitu juga pada hari Sabat, ya, saya akan menyarungkan kod lain, ya, sebagai seorang penyembah, seorang worshipper, seorang yang hamba Tuhan, untuk menyembah Dia dan memastikan bahwa hari Sabat itu digunakan untuk menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan akan bekerja dan memulihkan dan seterusnya memberikan kita tenaga baru ya untuk meneruskan pekerjaan harian kita pada minggu yang akan datang. Jadi pengurusan masa itu sangat penting dan kita harus seimbang ya. Tidak boleh ada sesuatu yang melebihi daripada tanggung jawab ataupun pekerjaan kita yang lain ya. Bukan saja kita bekerja pada masa minggu bekerja itu daripada hari Isnin sehingga Jumat ya, tetapi kita ada 24 jam dan kita harus bagikan masa apabila kita sudah di rumah. Jangan lagi lah kamu menjadi doktor, janganlah menjadi juru account Di rumah. Janganlah menjadi guru di rumah ya, tetapi jadilah seorang bapa, seorang ibu dan seorang suami, seorang istri yang boleh bekerja sama untuk membangunkan rumah tangga dan juga anak-anak itu sendiri. Terima kasih Pastor Brian, sangat menarik. Bagaimana? Ada satu istilah di sini juga yang kita harus ingat juga mengenai penata layanan, stewardship. Sebab apapun yang kita lihat pada hari ini sebagai yang kita fikir milik kita, kadang-kadang kita ambil itu sebagai, orang putih bilang take for granted. Walaupun itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita punya dan kita harus selesaikan dan sebagainya. Itu cuma sesuatu yang diberikan kepada kita, entrusted kepada kita, dan kita melayani Tuhan dalam konteks penata layanan. Jadi dari segi masa, dari segi tenaga dan sebagainya, dan tanggung jawab seperti Pastor Minsun dan Pastor Brian katakan. Dalam konteks penata layanan itu kita melihat bahwa saya lakukan ini sekuat tenaga saya apabila tiba masanya untuk melakukan hal ini. Tetapi pada masa yang sama disebabkan konteks penata layanan itu dalam konteks Alkitab juga, kita lihat itu adalah sesuatu yang spiritual walaupun kita melakukan pekerjaan seperti itu. Sebab kita tahu bahwa itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Just that fokus Tuhan punya dan dilakukan untuk Tuhan. Saya mengajar satu kelas pada semester ini dan ada dua soalan yang saya perkenalkan kepada student. Sebenarnya bukan saya perkenalkan, tapi kami diskusi dalam kelas. Yang pertama adalah who am I? Siapakah saya? Yang kedua adalah whose am I? Maksudnya siapa saya? Kita mengerti bahwa saya adalah seorang ciptaan Tuhan. Tetapi apabila kita bertanyakan whose am I, di sanalah kita melihat bahwa stewardship itu sangat penting, di mana siapa yang kita mahu appease ataupun please, apa yang kita mahu kepunyaan siapa? Ya, kepunyaan siapa. Jadi apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan itu, adakah kita melakukan itu disebabkan kita mahu memberikan itu kepada orang lain ataupun kepada Tuhan? Kalau kita fikir, okay, who am I? I am God's property. Saya adalah milik Tuhan. Apapun saya buat pada hari ini adalah milik Tuhan. Jadi di sanalah spirituality itu akan sentiasa berjalan bersama-sama. Amen. Terima kasih, amin, kepada semua idea, pendapat, perkongsian daripada Dr. Gerard, Pastor Brian, dan juga Pastor Minsun. Dan sebagai orang Kristen, kita perlu memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena di dalam kehidupan kita, apabila kita mengerti dengan betul, kita memahami dengan baik, pekerjaan adalah sesuatu yang harus kita lakukan seumur hidup, dan itu adalah termasuk di dalam satu pelayanan. Dan itu adalah sebagian besar daripada tugas kita sebagai orang Kristen. Dan yang paling penting dalam pekerjaan kita, jangan kita lupa bahwa semuanya itu kita lakukan
untuk Tuhan. Apa juga jenis pekerjaan. Dan kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki ketika ini bukanlah kepunyaan kita. Kita tidak boleh bawa naik. So, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada 3 panel yang sudah bersama-sama dengan saya pada hari ini. Kiranya semua idea, pendapat yang sudah dikeluarkan tadi memberikan berkat ataupun membantu para pendengar di luar sana untuk lebih dekat kepada Tuhan, terutamanya di dalam hal pekerjaan dan juga pendidikan dalam Kristen. Untuk menutup program kita pada pagi ini, hari ini, saya ingin mengundang Dr. Gerard untuk pimpin dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau telah menyediakan satu kesempatan bagi kami untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui pekerjaan yang diberikan kepada kami, sama ada itu secara formal ataupun bukan formal. Kami pohon agar Roh Tuhan memberikan satu ketetapan dalam hati kami untuk melakukan itu semua sepenuh hati kami dengan sesungguhnya. Tapi pada masa yang sama mengerti bahwa pekerjaan itu adalah daripada Tuhan. Dan akan sentiasa mengingati bahwa ini seharusnya membawa kemuliaan kepada Tuhan. Kami bersyukur sebab pembelajaran ini dan biarlah semua yang mendengar perbincangan ini akan diberkati. Kami serahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk panel yang sudah bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya, dan juga kepada para penonton yang berada di rumah. Dan kami terus mendoakan supaya saudara dan saudari mendapat sesuatu yang baik melalui program Randau Kehidupan. Dan jangan lupa, kita masih akan meneruskan program ini di minggu hadapan. Oleh itu, saya ingin mengundang sahabat, saudara-saudari untuk bersama-sama dengan kami sekali lagi di dalam program Randau Kehidupan di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.